bertemu lagi bersama Lausa Dharma ya. Lausa berharap semuanya dalam keadaan baik karena Lausa juga saat ini baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan memuji Tuhan kembali. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi anak-anak, ternyata besok itu hari pertama sekolah loh. Iya kan? Gimana perasaan anak-anak untuk masuk ke sekolah besok? Masih semangat? Atau sudah keenakan libur? Nah, sekarang Lausa mau tanya nih sama teman Lausa. Lausa panggilkan dulu ya. Halo Lausa Tika. Halo Lausa Dharma. Apa kabar? Baik Lausa. Boleh saya sapa dulu anak-anak Lausa? Boleh, silakan Lausa. Hai anak-anak Victory Kids, ketemu lagi. Ya, Lausa gak terasa. Besok itu adalah hari pertama sekolah. Iya bener ya Lausa, udah lama libur, akan masuk lagi sekolah atau semester yang baru. Ya, gimana perasaan Lausa untuk masuk besok? Kalau saya kebetulan juga sebagai guru di sekolah ya Lausa ya, sangat semangat. Kenapa Lausa semangat? Karena besok akan ketemu dengan anak-anak baru, dengan semangat yang baru, dengan cerita yang baru. Wah, saya juga Lausa nggak sabar ketemu dengan anak-anak baru. Iya. Karena besok kan yang kelas 4 naik ke kelas 5. Yang anak TK naik ke SD. Iya, benar. Yang kelas 6 kemarin sudah ketemu di SMP. Nah, saya bersemangat Lausa meskipun besok itu kayaknya masih online. Masih ketemunya secara virtual. Tapi tetap semangat ya Lausa Iya, ya. harus tetap semangat. Nah. Iya kan anak-anak? Semua harus bersemangat. Jadi nanti setelah sekolah minggu, mari persiapkan tasnya, baju sekolahnya, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk sekolah besok. Jadi besok pagi, bangun pagi-pagi dengan semangat, bertemu bersama guru-guru dan teman-teman. Oke, hari ini kita mau bernyanyi bersama, menyatakan sukacita karena hari ini hari bahagia untuk memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Ikuti gerakan Lausa ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan.
Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Bapa, hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh hati memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami ini, supaya setiap pujian yang kami nyanyikan dan doa yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak Victory Kids, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat kan? Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Sekali lagi ya. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Oke anak-anak, kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Katakan, aku cinta Yesus. I love you Jesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Anak-anak Victory Kids, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan duduk dengan tenang ya. Kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausetika. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan
nyanyikan sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya persilakan kepada Lausetika. Oke, hai Lause Dharma. Halo Lausetika. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan bersama anak-anak Victory Kids ya Lause ya. Oke Lause. Tapi ngomong-ngomong, Lause jam tangan baru ya? Nggak juga sih Lause, udah 1 tahun ini jam tangannya. Kayaknya bagus dan mahal tuh ya Lause ya. Saya kurang tahu sih kalau harganya Lause, tapi memang saya suka jam tangannya karena ini pemberian sahabat saya Lause. Oh, tapi kan besok mau ajaran baru nih Lause. Boleh nggak supaya saya lebih bersemangat, supaya lebih bagus penampilannya? Boleh nggak pinjam untuk 1 minggu besok Lause? Janganlah Lause, kan ini pemberian sahabat saya. Nanti nggak enak dong kalau dia lihat jam tangan yang dia kasih, saya pinjamkan ke orang lain. Maaf ya Lause, saya nggak bisa kasih. Nanti saya gantian aja deh sama jam tangan saya. Jam tangan saya juga bagus nih Lause. Janganlah Lause. Nggak dulu ya, maaf Lause. Kapan-kapan aja saya pinjamkan barang yang lain. Oke deh Lause, nggak apa-apa deh Lause. Ya Lause, saya pergi dulu ya Lause. Oke, bye-bye Lause. Nanti dia kan akan cuci tangan nih. Jangan-jangan pas dia cuci tangan, pasti dia buka jam tangannya. Atau jangan-jangan di situ saya ambil atau sembunyikan jam tangannya kali ya. Kan nanti dia nggak akan tahu kalau saya yang ambil. Karena kan saya diam-diam. Biar saya bisa pakainya nanti. Anak Victory Kids sudah pada nungguin Lausetika ya? Waduh, berarti dengar dong apa yang tadi Lause bilang. Apa yang Lausetika rencanakan. Baik nggak ya seperti yang Lausetika rencanakan? Apa yang Lausetika bilang barusan? Baik nggak ya? Kita akan cari tahu kebenarannya di firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk anak-anak Victory Kids, mari kita bersatu dalam doa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami anak-anak yang kecil siap untuk dibentuk menjadi serupa atau menjadi anak-anak yang taat seperti yang Tuhan mau. Tolong kami untuk bisa mengerti, untuk mau diubahkan lewat firman Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, tadi kan kita mau cari tahu apa yang Lausetika rencanakan tadi atau yang Lausetika sampaikan itu baik atau benar nggak ya? Tapi sebelumnya kita mau coba lihat gambar ini loh. Tada, bisa lihat ini gambar apa? Iya, ada gambar 2 orang anak yang sedang rebutan mainan. Satu orang anak bilang, ini mainan aku dan aku tidak mau pinjamkan. Yang satu ngotot untuk ambil punya temannya karena dia mau. Sampai mereka akhirnya rebutan dan nanti bisanya bertengkar juga loh. Nah, ada yang pernah seperti ini enggak?
Mungkin sama teman atau sama koko cecenya. Ada? Kalau tidak ada berarti Losetika mau kasih jempol untuk anak-anak Losetika. Tapi kalau ada, yuk kita belajar supaya tidak seperti itu lagi ya. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat gambar kedua. Nih, siapa nih yang pernah seperti ini? Nangis-nangis di toko mainan minta dibelikan mainan sama mami papinya. Maminya bilang, kamu kan masih punya mainan yang banyak, tapi aku mau mainan yang itu, Mami. Datang papinya, gak ada uang papi sekarang. Gak mau, pokoknya aku gak mau pulang, mau mainan ini. Atau mau baju ini, mau makanan yang ini. Sampai jadinya seperti yang digambar ini. Tidur-tidur di lantai, ngambek, ya kan? Ada yang seperti itu? Kalau tidak ada, lagi-lagi Losa kan kasih jempol, good job. Tapi kalau ada, yuk kita belajar supaya tidak seperti itu. Emang kenapa Losa? Karena ada ceritanya di Alkitab. Tuhan suka nggak ya kalau kita seperti itu? Kita cari tahu ceritanya ya, oke? Nah, jadi ceritanya di Alkitab ada seorang raja. Nih gambarnya. Ada seorang raja bersama istrinya. Tapi coba lihat di belakang. Itu ada gambar apa ya? Ada gambar patung emas yang besar ya, menyerupai lembu. Nah, nama raja ini adalah Raja Ahab, Raja Samaria waktu itu. Dan di sebelahnya itu adalah ratunya atau istrinya, namanya Ratu Isabel. Nah, jadi suatu hari kita mau lihat ceritanya ya. Si raja ini pergi ke dekat jendelanya. Kemudian di sebelahnya dilihatnya. Apa ini ya? Ada yang luas. Ada anak-anak bisa lihat? Ya, ada kebun anggur yang sangat luas, yang sangat lebat buahnya. Kalau kita tahu anggur itu mahal ya. Iya, apalagi ini. Dia pohonnya semuanya berbuah lebat dan ladangnya itu sangat luas. Nah, si Raja Ahab ini dia terkenal sebagai raja yang apa saja yang dia mau harus dia dapatkan. Namanya raja, dia punya kekuasaan kan. Jadi dia bilang, ini punya siapa ya? Aku pengen sekali memilikinya, kata si Raja Ahab. Dia panggil pegawainya, pegawai sini. Harus menghadap raja, harus hormat kan? Iya raja, ada apa raja? Katanya. Coba lihat siapa yang punya kebun anggur itu. Oh, yang itu punya Nabot raja. Oke, kalau begitu aku akan pergi langsung menemui si Nabot. Aku akan minta kebun anggur dia itu. Kalau perlu aku akan gantikan dengan kebun anggurku yang lain. Karena namanya raja, dia punya banyak harta benda kan. Nah, kemudian dia pergi menemui Nabot. Nah, akhirnya dia temui Nabot. Langsung si Nabot menghadap raja, karena yang datang adalah raja. Iya tuanku, ada apa? Kata si bapak Nabot. Nabot, sepertinya kebun anggurmu ini bagus dan lebat. Bolehkah aku memilikinya? Ampun Tuan Raja, bukannya tidak mau memberikan, tapi kebun ini sudah diberikan Tuhan kepada keluarga kami dan ini sudah ada dari nenek moyang Raja. Nanti aku akan gantikan dengan kebun anggur aku yang lebih baik lagi. Datang si Nabotnya, aduh maaf ya Raja, tidak bisa karena ini adalah punya keluarga kami yang sudah turun-temurun dari nenek-nenek saya lagi Raja. Oh begitu, kata si Raja. Si Raja Ahab, dia tidak langsung marah di situ. Ya udah, kalau begitu saya pergi ya, kata si Raja. Oke Raja, kata si Nabot. Kemudian si Rajanya pergi. Tahu nggak anak-anak dia pergi kemana? Dia pergi ke kamarnya. Kemudian di kamarnya, dia kayak anak kecil. Dia ngambek. Dia tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau bicara. Katanya seperti anak-anak loh si Raja Ahabnya. Atau seperti kita, pernah seperti itu? Nah, kemudian tiba-tiba datanglah istrinya. Siapa tadi nama istrinya? Ratu Isabel. Kemudian datang Ratu Isabel. Dilihatnya, hai suamiku, kamu kenapa tidur-tiduran, tidak mau makan? Iya, si Nabot, dia tidak mau memberikan kebun anggurnya padaku.
Padahal kan aku sudah bilang, aku akan ganti dengan kebun anggur yang lain atau memberikan apa aja yang dia mau. Tapi dia tidak mau memberikannya kepadaku. Jadinya aku sedih. Gitu kata Raja Ahab. Datang istrinya Ratu Isabel. Kamu itu kan raja. Udah, sekarang makan. Gak boleh seperti itu lagi. Nanti aku akan kasih kamu kebun anggur si Nabot itu. Tenang aja. Kata si Ratu Isabel. Jadinya si raja mulai makan kan. Nah, begitu istrinya berkata seperti itu, kemudian istrinya pergi, Ratu Isabel. Dia ambil surat, kemudian dia tuliskan. Dia mau menuliskan kepada para pegawai-pegawai dan tetinggi-tetinggi supaya nanti diadakan puasa. Sebelumnya boleh berkumpul di kerajaan. Kemudian undang si Nabot di kursi paling utama. Di sampingnya ada orang jahat 2 orang. Nanti bilang si Nabot itu sudah mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Berbohong ya, merencanakan yang jahat ya Ratu Isabel. Benar, karena Ratu Isabel itu dia jahat. Kemudian dia ambil capnya, cap raja, supaya sepertinya surat ini dari raja. Ya kan, dia ambil capnya. Dicapnya, kemudian diberikan kepada pegawainya. Nih, para pegawaiku, datanglah para pegawainya. Diberikan surat ini kepada para pegawainya. Kemudian pegawainya mau gak melakukan itu? Walaupun isi suratnya jahat. Ternyata para pegawai itu mau melakukannya. Wah, mereka sudah sangat jahat ya. Merencanakan yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, jadi suatu hari ceritanya diadakanlah mau puasa, kemudian diundang Bapak Nabot itu ke kerajaan. Dia ditaruh di kursi yang paling utama, di kursi yang paling bagus. Nah, kemudian di sebelahnya ada 2 orang yang tadi yang sudah direncanakan itu. Kemudian Bapak Nabotnya duduk. Nah, kemudian mereka tiba-tiba semuanya ada yang ngobrol, ada membicarakan hal yang lain, ya kan? Tapi tiba-tiba di acara itu ada angkat tangan. Ada 1 orang yang angkat tangan. Dia angkat tangan. Iya kenapa? Kata rajanya. Atau kata orang yang lain. Iya kenapa dia angkat tangan ya? Raja, orang-orang yang ada di sini. Ada 1 orang di sini yang mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Katanya. Hah? Dia tunjuk Bapak Nabot. Namanya ini yang Bapak Nabot ini yang mengutuki Tuhan. Bapak Nabot terkejut. Loh, saya kan tidak ada mengutuki Tuhan. Tidak, saya tidak mengutuki Tuhan. Tidak mengutuki raja atau mengutuki siapapun. Kata Bapak Nabot. Tapi 1 orang yang di sebelahnya lagi, yang sudah direncanakan tadi, dia bilang juga, iya tadi saya dengar kok dia mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Semuanya langsung marah. Karena saat itu kan tidak boleh mengutuki Tuhan ataupun mengutuki raja. Sekarang juga tidak boleh kan? Kita tetap tidak boleh mengutuki Tuhan ataupun mengutuki pemerintah kita. Karena itu tidak baik. Nah, kemudian Bapak Nabot sudah mulai takut. Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi karena 2 orang tadi mereka terus bilang kalau dia mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Akhirnya mereka bilang, ayo kita hukum dia. Bapak Nabot dibawa keluar kota. Begitu dia dibawa keluar kota, kemudian semua orang melempari, ayo kita lempar dia dengan batu. Semuanya melempari dengan batu. Ayo mati kamu Bapak Nabot, mati kamu Bapak Nabot. Karena kamu sudah mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Begitu kata mereka. Sampai akhirnya Bapak Nabot meninggal. Nah, begitu Bapak Nabot meninggal, kemudian pegawai-pegawainya menemui Ratu Isabel dan memberitahukan bahwa Bapak Nabot sudah meninggal. Kira-kira Ratu Isabel senang atau sedih? Enggak, dia bilang yes, yes, yes. Akhirnya si Nabot meninggal karena itu yang dia rencanakan, rencana jahatnya Ratu Isabel. Kemudian Ratu Isabel menghampiri suaminya. Dia bilang kepada Raja Ahab, suamiku Raja Ahab. Datang Raja Ahab yang masih lesu-lesu kan karena belum dapat kebun anggurnya si Nabot ini. Iya, ada apa? Sekarang kamu sudah boleh memiliki kebun anggurnya si Nabot. Oh ya? Iya. Tapi Raja Ahab gak tanya, kok bisa ya? Dia gak bertanya. Yang penting yang diisi hatinya, apa yang dia mau dia dapatkan. Si Raja Ahab dengan senangnya, yes,
Dia pergi ke kebun anggurnya si Nabot. Kemudian dia lihat, wah, kebun anggur yang aku inginkan. Ini kebun anggur yang sudah ingin aku miliki, akhirnya bisa aku miliki. Katanya dia mau mencoba mencicipi anggur yang ada di kebun itu. Nah, Tuhan tahu nggak rencana yang dilakukan Ratu Isabel dan apa yang sudah dialami Nabot? Tentu tahu, karena Tuhan kan Maha tahu. Akhirnya Tuhan senang gak seperti itu? No, Tuhan sangat marah karena Ratu Isabel merencanakan yang jahat sampai akhirnya Nabot yang tidak bersalah akhirnya meninggal dilempari batu oleh orang-orang. Akhirnya Tuhan datang kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia menyampaikan kemarahan Tuhan kepada Raja Ahab. Kemudian Nabi Elia menemui Raja Ahab yang kebetulan ada di kebun anggur itu. Oh, ada apa Nabi Elia? Kata Raja Ahab. Datang langsung Nabi Elia. Raja Ahab, kamu tahu yang kamu lakukan dan istri kamu lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan sudah marah. Tuhan mengetahui semua rencana kalian, merencanakan untuk membunuh Nabot dan mengambil kebun anggur mereka secara paksa. Tuhan tidak suka itu sehingga Tuhan akan menghukum kamu, istri kamu, dan juga keluarga kamu yang lainnya. Semua akan dihukum karena Tuhan sudah sangat marah dengan tindakan kalian. Mendengar itu, Raja Ahab dia biasa saja atau takut? Ternyata Raja Ahab ini takut juga dihukum oleh Tuhan. Oh iya, begitukah Nabi Elia? Ya benar, kamu dihukum oleh Tuhan dan keluarga kamu juga. Karena kamu sudah melakukan dan merencanakan yang jahat. Bagaimana aku ini? Melihat itu dan mendengar itu, Raja Ahab segera menanggalkan jubahnya, dia tanggalkan jubahnya dan dia berpuasa. Karena apa? Itu tanda dia menyesal dengan apa yang dia lakukan itu. Dia tahu kalau Tuhan sudah marah sehingga dia mau menyesali dan memperbaiki perbuatannya. Nah, tapi Tuhan tahu nggak kalau benar-benar Raja Ahab menyesal dan akan memperbaikinya? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tahu isi hati kita. Dia tahu siapa anak-anak yang benar-benar menyesal dan akan memperbaiki kesalahannya. Karena dia tahu Raja Ahab akan menyesal dan memperbaiki kesalahannya, maka dia tidak jadi menghukum Raja Ahab waktu itu. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi Elia. Nabi Elia, sampaikan kepada Raja Ahab kalau aku tidak akan menghukumnya sekarang. Tapi nanti akan ada masanya atau ada waktunya aku akan menghukum keluarganya. Nah, kemudian Nabi Elia menyampaikan itu kepada Raja Ahab dan Raja Ahab tidak jadi dihukum saat itu. Nah, anak-anak, dari cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tentang Raja Ahab, Ratu Isabel, dan juga Bapak Nabot, menurut anak-anak Tuhan senang gak ketika kita menginginkan barang orang lain, bahkan sampai kita merencanakan yang jahat seperti yang direncanakan oleh Ratu Isabel? Tidak kan? Karena buktinya Tuhan marah. Seperti contoh yang sudah dilakukan oleh Lause tadi kepada Lause Dharma, itu hanya contoh ya. Supaya kita bisa melihat kalau tidak baik dan tidak benar, kita menginginkan punya orang lain dan bahkan merencanakan yang jahat supaya kita bisa memilikinya. Jadi anak-anak, kita jangan mencontoh apa yang sudah dilakukan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Sekarang mari kita mensyukuri apa yang sudah kita punya, supaya kita jangan sampai menginginkan barang atau benda orang lain, apalagi sampai merencanakan yang jahat. Jadi mulai sekarang anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita tidak boleh lagi melakukan seperti gambar ini, merebut atau menginginkan benda atau barang orang lain, apalagi sampai merencanakan yang jahat. Bisa saja kan, karena kita ingin barang itu, kita terpikir untuk mencurinya. No, bukan itu. Tapi kita yuk belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Kalau kita sudah bersyukur,
pasti kita tidak akan memiliki pikiran untuk memiliki barang orang lain atau menangis-nangis meminta barang kepada mami papi sementara mami papi belum izinkan untuk sekarang kita miliki. Nah, supaya kita semakin ingat akan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. Ibrani 13 ayat 5a. Kita ulang sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita menutupnya di dalam doa supaya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang terus bersyukur dengan apa yang sudah kami punya, supaya kami tidak mengingini barang atau benda orang lain dan bahkan sampai merencanakan yang jahat terhadap mereka ya Tuhan. Tolong kami supaya tetap taat untuk apa yang sudah kami dengarkan, supaya kami menjadi anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak boleh minta tolong kepada orang tuanya untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau hari Senin boleh diantarkan ke gereja. Dimasukkan dulu ke dalam amplop lalu diantarkan ke gereja. Nah, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita dan kita akan mengakhiri kebaktian kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk orang tua kami yang boleh bekerja dan boleh memberikan juga persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak mengingini hak orang lain ya Tuhan. Tapi kami tetap berusaha memberikan apa yang kami punya dan memberikan yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak Victory Kids, ibadah kita sudah selesai dan jangan lupa tetap semangat besok sekolah. Tapi Lausa mau pesan lagi supaya anak-anak boleh mengirimkan foto atau dokumentasi saat kalian kebaktian. Silakan dikirimkan kepada Lausanya masing-masing ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye.